Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, gila, merinding. Mubahala Gus Nur kembali viral, gegerkan sosial media yang mengaitkan dengan penyakit dan kondisi Jokowi saat ini. Netizen pun sampai terkejut dan meyakini itu. Wah, gila. Bahkan satu persatu kebohongan tentang ijazah palsu Jokowi terus terbongkar, sehingga pihak kampus UGM sampai digugat 1.000 triliun rupiah oleh para penggugat ijazah palsu Jokowi di pengadilan, dan sidang pun telah dimulai. Wah, luar biasa. Guys, masih ingat Gus Nur kan? Kiai Haji Gus Nur gitu ya, yang pernah bermubahala beberapa tahun yang lalu sampai beliau di penjara tentang keyakinannya atau duganya kepada Presiden Jokowi di masa itu. Jadi katanya ya banyak bohongnya lah gitulah. Nah, jadi tolong disimak sampai selesai agar tidak gagal paham dan jangan di skip. Oke, depan videonya ini dia. Let's go. Saya konsisten dengan mubahalah saya sampai kapanpun. Kalau saya munafik, kalau saya pemecah belah bangsa, kalau saya menebar kebencian, kalau saya memfitnah, kalau saya menghibah, merendah-rendahkan pemerintah, saya 7 turun diazab sama Allah. Iya. Dan rezim ini demi Allah penipu, munafik. Demi Allah. Kalau saya salah diazab sama Allah. Tapi kalau saya benar, dihancurkan rezimnya sama Allah, sama cebong-cebongnya semuanya itu. Wah, merinding aku ini guys, merinding gila. Masjid. Dan saya waras, gak mabuk saya ini. Tapi imanku mengatakan rezim ini memang munafik. Jahatnya luar biasa kepada rakyat rezim ini. Maka saya berani, aku atau kamu yang hancur. Adili Jokowi, Gila. tangkap Jokowi. Wah, gila ya. Ini benar ya. Ini ada nih video-videonya tuh tersebar banyak di sosial media tentang mubahalah Gus Nur beberapa tahun yang lalu yang sempat menjarakkan beliau itu sendiri ya, karena dugaan-dugaannya terhadap Presiden Jokowi di masa waktu itu yang dianggap telah melanggar undang-undang ITE kalau nggak salah ya, sampai Gus Nur dipenjara beberapa tahun yang lalu. Tetapi beliau saat ini telah bebas. Gus Nur saat ini telah bebas, dan video-videonya tentang mubahalah tersebut kembali viral dan dikait-kaitkan oleh netizen tentang kondisi atau penyakit Pak Jokowi saat ini. Wah, gila, merinding ya guys. Benar-benar merinding nih bikinnya. Aku aja pengen merinding banget di sini ya. Gila. Oke guys, lanjut. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Daripada ijazah palsu ini, jadi publik meminta kepada Presiden Jokowi untuk datang ke pengadilan, buktikan kalau ijazah Anda itu palsu, asli, bawa. Jadi tidak usah Anda kumpulkan rektor UGM, kampus, teman-teman SMA, cukup sederhana sebenarnya persoalan ini. Kalau ada etikat baik dari Presiden Jokowi, tinggal datang ke persidangan, bawa bukti-bukti asli, selesai perkara. Betul. Karena ini sudah menjadi peristiwa hukum, tidak dapat dibuat menjadi peristiwa politik atau peristiwa di media sosial. Betul sekali. Jadi Jokowi jangan merobi ini, ya. Demikian dulu, karena ada peringatan dari pihak pengadilan untuk tidak riweh di dalam pengadilan, maka saya manut apa kata pengadilan. Dihadirkan Jokowi, tidak boleh tidak. Luar biasa. Tetap semangat ya. Animo rakyat Indonesia dengan kasus gugatan ijazah palsu. Iya. Halo Bayu Jiman. Enggak hari sidang. Ini adalah bentuk kekesalan masyarakat terhadap sidang ijazahnya Pak Jokowi yang sampai saat ini belum selesai, belum ada kejelasannya, belum jelas ujung pangkalnya. Bahkan mereka menuntut dan meminta kepada Pak Jokowi untuk hadir di persidangannya di ijazah palsu nanti. Gila, ini benar-benar bikin rakyat kesal gitu ya.
Kalau pendapat kalian mana, tolong sampaikan di komentar ya. Waduh. Begitu antusiasnya masyarakat ingin melihat sidang kasus gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Hakimnya aja belum datang itu. Wah, lihat ya, hakimnya aja belum datang, tetapi masa untuk menyaksikan sidang ijazahnya Pak Jokowi itu sudah membludak banyaknya, tetapi hakim-hakimnya satu pun belum ada yang datang di sini ya. Kita tunggu sekarang ya. Dan bawa ijazah aslinya. Tidak banyak ini kita rakyat. Kita bapak datang bawa ijazah. Ini para asli kami AIM juga udah pada datang nih. Mantap. Indonesia supaya jangan Anda dikatakan abal-abal. Hari ini saya minta kepada Anda 1 kali 24 jam membawa ijazah asli, bukan katanya, asli. Saya minta untuk hadir hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih. Bagaimana? Iya. Mantap. UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kasmujo. Pak Kasmujo. Gugatan tuntutan secara bentar guys. Ini 1.000 triliun UGM digugat oleh para penggugat tentang ijazahnya Pak Jokowi. Itu gila ya, itu nggak main-main, itu nilainya sangat fantastis ya. Jadi mereka meminta pihak UGM karena mereka menggugat pihak UGM karena pihak UGM itu sendiri tidak mau membuka data-data tentang KKN-nya Pak Jokowi, terus tentang data-datanya Pak Jokowi semasa kuliah di UGM. Makanya pihak UGM saat ini digugat oleh para penggugat sampai 1.000 triliun. Gila, 1.000 triliun guys. Itu kalau dibeliin, kalau nggak usah deh, kalau dibagi-bagikan ke masyarakat itu per kakak itu 5 juta per kakak, itu berapa kabupaten dapat itu ya. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Ada 9,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya lebih cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Pada tanggal 2 Juni 2025 kami meminta dokumen, tapi UGM tidak memberikan jawaban baik secara tertulis maupun secara lisan. Nah, jadi kita anggap bahwa UGM ini tidak Mantan Wakil Menteri Desa terseret dugaan pemalsuan ijazah Pak Jokowi. Diduga punya percetakan. Bentar. Ex-Wamendes terseret dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Diduga punya percetakan di Pasar Pramuka. Wakil Menteri Desa, guys. Wah, gila. Jadi bentar, kalau dipikir-pikir lagi ya, pantasan waktu itu para kades-kades gencar-gencar sekali untuk memenangkan wakil itulah Wapres kita yang tercinta itu ya. Pantesan karena telah dapat bagian dari Pak Jokowi. Coba sih Pak lanjutannya. Di Pasar Pramuka. Aduh. Ini dugaan ini diungkapkan oleh pengamat intelijen sekaligus mantan perwira TNI Angkatan Darat Bapak Sri Raja. Dan kalian tahu siapa sebenarnya
mantan wakil menteri desa ini namanya Pak Paiman. Bukan Paimin loh, Paiman, bukan Paimun, Paiman. Siapakah Paiman ini? Paiman ini adalah ketua relawan sedulur Jokowi. Sama kayak iya, Projo. Budi Ari. Kalau Budi Ari kan ketua relawan Projo. Iya. Sebelahnya temennya ketua relawan sedulur Jokowi. Sama-sama tim sukses mensukseskan pemilihan Pilpres Pak Jokowi biar menang. Makanya dikasih jabatan. Iya. Di tengah polemik ijazah Jokowi, Waduh. Widodo kini sedang viral karena ia mengaku mencetak ulang ijazah Jokowi Pasar Pramuka pada tahun 2012 silam. Disebutkan jika Widodo mencetak ulang ijazah Jokowi pada tahun 2012 saat masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Pencetakan ulang ijazah itu dilakukan diam-diam oleh tim relawan Jokowi yang bernama David, Anggit, dan Widodo. Tuduhan tersebut bahkan diurai Beator saat diwawancarai televisi iNews TV beberapa waktu lalu. Kala itu, persiapan pencalonan Jokowi di Pilpres 2014, Sekretaris Tim Kampanye Jokowi Andi Wijayanto menjadi salah satu pihak yang melihat ijazah tersebut. Yang mana ijazah itu adalah hasil cetakan 2002 saat Jokowi maju Pilgub Jakarta. Melanjutkan lagi, Beator mengungkap, dokumen tersebut dibuat di Pasar Pramuka Jakarta oleh tim inti Jokowi yang dibawa langsung dari Solo. Dan orang yang mencetak itu adalah Widodo, sesuai penjelasan dari Iskandar di tahun 2012. Beator pun memaparkan alasannya kenapa mempercayai hal itu. Ia meyakini ucapan dari Bambang Tri jika Jokowi tidak punya ijazah. Lalu informasi dari Rektor UGM Sofyan Effendi tidak pernah ada nama Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Atas dasar itu, Beator kemudian melacak dan mencocokkan dengan pernyataan tim Solo sebelumnya. Wah, aduh. Jadi walaupun ini nggak selesai, kesimpulannya kita sudah dapat ya guys ya, bahwa kuat dugaan kalau data-data Pak Jokowi itu telah diakui oleh pihak UGM waktu itu. Tidak ada data-datanya Pak Jokowi bahwa beliau kuliah di UGM. Terus kaitannya dengan Wamendes tadi, wakil menteri desa tadi, yang memiliki sebuah percetakan, ternyata telah ditemukan bahwa ijazah Pak Jokowi telah dicetak di Pasar Pramuka di tempat orang tadi, di tempat Wamendes tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau benar bukti-bukti dari pihak Pak Jokowi yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah asli, nah ya kan gampang seperti biasa yang diminta oleh masyarakat, kan tinggal tunjukkan jika benar ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada. Nah, namun sampai saat ini, sampai detik ini, mereka kan masih kekeh, masih tidak mau untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi yang katanya asli itu kepada masyarakat. Kan nggak ada. Nah, jadi kesimpulannya ini berandai-andai aja. Kalau ada, tinggal tunjukkan. Nah, berarti kalau mereka nggak mau tunjukkan, berarti kan nggak ada yang asli, yang resmi gitu ya, yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar ada ijazahnya dan benar-benar berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM gitu. Jadi kita masyarakat mungkin sepertinya dianggap bodoh terus oleh rezim atau oleh antek-anteknya rezim ke-7 kemarin gitu ya. Nah, jadi ya itulah, mungkin mereka anggap masyarakat ini netizen ini bodoh semua gitu ya. Nah, kembali lagi kalau kita kaitkan kepada Mubahala Gus Nur tentang kondisi Pak Jokowi saat ini, tentang penyakit yang diderita Pak Jokowi beberapa hari yang lalu dan katanya saat ini telah mulai membaik gitu ya. Itu ada kaitannya dengan Mubahala Gus Nur yang beberapa tahun yang lalu yang sempat viral dan menyeret Gus Nur ke penjara karena dugaan Gus Nur terhadap dugaan Gus Nur terhadap pemerintahan Pak Jokowi di masa itu, yang mengatakan pembohong lah segala macam, rezim jahat, rezim munafik segala macam lah pokoknya tentang Pak Jokowi, dan beliau berani bermubahalah dan berani bersumpah gitu ya, sampai mengorbankan 7 turunannya jika ucapannya bohong. Namun jika ucapannya terbukti, maka mubahalah tersebut akan
berdampak kepada orang yang dituju tersebut. Nah, jadi netizen telah mengaitkan itu kepada kondisi Pak Jokowi saat ini. Nah, pendapat kalian gimana guys? Tolong sampaikan di kolom komentar ya. Nah, oke guys, video reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.